Hai, saya Chandra Setiawan. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang the TCP protocol dan communicating with reliability. Yang pertama terdapat TCP, making conversation reliable. Perbedaan utama antara TCP dan UDP adalah kehandalan. Kehandalan TCP komunikasi dilakukan dengan menggunakan sesi connection oriented. Sebelum sebuah host menggunakan TCP mengirimkan data ke host lain, lapisan transport memulai proses untuk membuat koneksi dengan tujuan. Tujuan koneksi ini memungkinkan pelacakan sesi atau aliran komunikasi antara host. Proses ini memastikan bahwa setiap host menyadari dan siap untuk komunikasi. Sebuah percakapan TCP lengkap memerlukan pembentukan sesi antara host di kedua arah. Yang kedua, TCP server proses. Seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, proses aplikasi berjalan di server. Di server ini, proses menunggu sampai klien memulai komunikasi dengan permintaan untuk informasi atau layanan lainnya. Yang ketiga, TCP connection establishment and termination. Setiap koneksi mewakili dua aliran komunikasi satu arah atau sesi. Untuk membuat sambungan host melakukan jabat tangan tiga arah. Control bit dalam header TCP menunjukkan kemajuan dan status koneksi three-way handshake. Poin pertama yaitu menetapkan bahwa perangkat tujuan hadir pada jaringan. Yang kedua, memverifikasi bahwa perangkat tujuan memiliki layanan aktif dan menerima permintaan pada nomor port tujuan bahwa klien memulai bermaksud untuk menggunakan sidang. Poin ketiga, menginformasikan perangkat tujuan bahwa klien sumber bermaksud untuk membangun sesi komunikasi pada nomor port. Lalu yang keempat, TCP three-way handshake. Langkah pertama adalah seorang klien TCP dimulai three-way handshake dan mengirim segmen dengan SYN atau disebut juga dengan Synchronous Sequence Number. Flat set control menunjukkan nilai awal dalam bidang nomor urutan pada header. Nilai awal ini untuk nomor urut yang dikenal sebagai ISN, yaitu sequence number inisial. Secara acak dipilih dan digunakan untuk memulai pelacakan aliran data dari klien ke server untuk sesi ini. The ISN di header setiap segmen bertambah satu untuk setiap byte data yang dikirim dari klien ke server sebagai percakapan data terus. Langkah kedua, server TCP perlu mengakui penerimaan dari segmen SYN dari klien untuk membangun sesi dari klien ke server. Untuk melakukannya, server akan mengirimkan segmen kembali ke klien dengan ACK flag set menunjukkan bahwa jumlah pengakuan adalah signifikan. Dengan bendera ini diatur dalam segmen. Klien mengakui ini sebagai pengakuan bahwa server menerima SYN dari klien TCP. Langkah terakhir adalah klien TCP merespon dengan segmen yang berisi ACK yang respon ke TCP SYN yang dikirim oleh server. Tidak ada data pengguna di segmen ini. Nilai di bidang nomor acknowledgement berisi lebih dari satu nomor urutan. Nomor urutan awal diterima dari server. Setelah kedua sesi dibentuk antara klien dan server, semua segmen tambahan di pertukaran dalam komunikasi ini akan memiliki flag ACK. Yang terakhir, TCP session termination. Untuk menutup sambungan FIN atau bisa disebut dengan finish, flag control dalam header segmen harus diatur untuk mengakhiri setiap sesi TCP satu arah. Dua arah handshake digunakan terdiri dari sebuah FIN segmen dan segmen ACK. Oleh karena itu, untuk mengakhiri percakapan tunggal yang didukung oleh TCP, 4 pertukaran diperlukan untuk mengakhiri kedua sesi. Catatan sedikit dalam penjelasan ini, istilah klien dan server yang digunakan dalam deskripsi ini sebagai referensi untuk kesederhanaan. Tetapi proses termination dapat dimulai oleh dua host yang menyelesaikan sesi. Yang pertama, ketika klien tidak memiliki lebih banyak data untuk mengirim, ia mengirimkan segmen dengan flag FIN set. Yang kedua, server mengirimkan ACK untuk mengakui penerimaan FIN untuk mengakhiri sesi dari klien ke server.
Yang ketiga, server mengirimkan FIN ke klien untuk mengakhiri sesi server untuk klien. Dan yang terakhir, klien merespon dengan ACK untuk mengakui FIN dari server. Sekian penjelasan saya tentang TCP Protocol Communicating with Reliability. Terima kasih.